Maka dari itu, mari kita lestarikan leak-leak yang lebih baik. Karena leak itulah bagian dari kehidupan yang ada di Bali. Bila perlu, kita kembangkan leak itu untuk apa? Untuk membinasakan satanik itu. Kita bunuh mereka dengan cara kita. Kalau dia bermain dengan magic, kita akan bermain dengan magic. Kalau dia bermain dengan kenyataan, kita main dengan kenyataan. Tentu orang Bali tidak akan diam. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namo Sayam. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian para teman-teman spiritual, para sepuh panitia guru yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Nah, malam ini saya ingin berbagi lagi, ingin menelisik dan lebih jauh tahu tentang satanik. Nah, kemarin saya berjanji pada seseorang yang malam ini mau datang ke tempat saya. Nah, beliau mengatakan bahwa beliau hampir saja, hampir ikut sekte aliran sesat setan itu sendiri. Tidak tahu, entah alasan apapun bentuknya, beliau hari ini tidak datang ke tempat saya. Ya, mungkin beliau ada keperluan lain, kita tidak tahu. Ya, mungkin juga dengan alasan tertentu. Jadi beliau datang di hari ini. Sesungguhnya saya ingin mengupas lebih jauh tentang satanik itu sendiri. Nah, seperti yang telah kita ketahui, kalau dahulu tamu-tamu yang datang ke tanah Bali, mereka itu membawa misi untuk sekedar apa? Untuk sekedar berbahagia di sini, menikmati alam, menikmati wisata. Nah, tetapi kemarin ribut di media massa. Karena apa? Tamu-tamu yang datang ke Bali itu, mereka punya agenda tersendiri. Nah, mereka datang ke Bali bukan untuk berpariwisata, bukan untuk menikmati kehidupan yang indah dan nyaman, tetapi mereka datang kembali dengan segala bentuk. Mereka merubah tata budaya yang ada di Bali. Mereka merubah semua religius yang ada di Bali. Pekerjaan orang Bali diambil sama mereka. Mereka mendatangkan teman-temannya datang ke Bali. Untuk apa? Untuk bisnis. Mereka ilegal, mereka gelap. Nah, terkait dengan itu, di sini saya sangat tertarik sekali, ingin tahu sebenarnya. Saya baru dikasih mimpi-mimpi sama beliau. Mimpi bertemu sama mereka itu. Tetapi di sisi lain saya tidak bisa berbicara di sana. Saya ingin berbicara pada mereka itu. Bahkan menyentuh pun saya tidak bisa. Saya tidak didengarkan oleh mereka. Saya tidak mengerti. Mungkin itu rahasia alam dari sesuhunan yang ada di tempat saya ini. Saya merasa jengah sekali. Saya sebenarnya hari ini sangat berbahagia dapat berbincang-bincang dengan mereka yang konon katanya bertemu dengan satanik itu. Bahkan mereka memperlihatkan ada kalung-kalung di sana, ada ciri-ciri khas di sana. Saya sempat bertanya pada mereka, nah, apa ciri kemudian? Bagaimana kalian tahu, saudara tahu tentang satanik itu sendiri? Awalnya mereka berbincang-bincang. Nah, kemudian di sisi lain, biasanya kalau tamu yang
berdharma wisata ke Indonesia, ke Bali khususnya, mereka itu kalau kita tanya baru dia akan menjawab. Tetapi di sini dia yang ramah, kemudian sok akrab, sok friendly, bahkan menawarkan janji-janji, menawarkan sesuatu pada sahabat saya itu. Nah, kemudian dia curiga. Dia melihat ada kalung-kalung yang pernah lihat di konten-konten itu, ada kalung yang berbentuk lambang-lambang satanik. Di sana konon katanya ada lambang satanik, ada bintang yang kebalik. Jadi ujung bintang itu sendiri kebalik. Kemudian ada salib yang kebalik di sana. Di sini saya ingin membagikan ini kepada teman-teman milenial, sahabat-sahabat yang terjun di pariwisata. Karena kemarin setelah mimpi itu datang ke tempat saya memang berusaha untuk tahu di mana tempatnya, di mana saat itu, di mana tempat dia melakukan ritual itu sendiri. Dan yang sangat menyedihkan di sini, teman saya itu bilang, apabila dia mengikuti arah satanik itu, setan itu, maka dia akan mengikuti arah setan itu sendiri. Dia curiga di sana. Dia memakai cincin. Nah, konon katanya cincin itu ada jarumnya di sini. Nah, di sini dikatakan apabila kita bersalaman dengan mereka akan menyalami kita, kemudian darah itu kalau menempel ke tangannya dia dan diambil dengan tisu. Dan dia mengatakan darah itu harganya 250 juta. 250 juta. Sangat mahal sekali. Bagi orang-orang yang tidak punya duit sangat mahal. Tetapi kalau jiwa dihargakan dengan 250 juta lah sangat murah. Sahabat muda, ternyata mereka itulah pasar dari Brasil. Karena teman saya itu, dia seperti orang Brasil, orang Latin. Bahasanya juga seperti orang Latin. Bahkan dia ingin belajar bahasa Indonesia. Dia ingin mencari bakta-bakta, mencari pengikut-pengikut yang sangat banyak sekali di Bali, terutama di tempat-tempat wisata. Karena teman saya itu bekerja di sebuah restoran di sana, dan dia selalu melihat orang-orang itu, dan dia selalu diikuti oleh orang-orang itu. Karena orang itu duduk, mereka tidak punya uang, mereka ingin punya uang dengan mencari pengikut-pengikut di sana. Dia duduk, mungkin dia nyabu, minum, dan lain sebagainya. Sahabat muda, sahabat milenial, saya membagikan inilah untuk mengamankan tanah Bali dari mereka yang ingin menghancurkan tanah Bali itu sendiri. Saya tidak rela, saya tidak mau. Kalau pariwisata dihancurkan dengan mereka membuat pekerjaan untuk menipu, apapun bentuknya di Bali itu urusan pariwisata. Tetapi urusan niskala, urusan gaib, urusan spiritual, urusan yang namanya magic, saya berhak untuk tahu tentang hal itu. Saya akan kejar dia dimanapun dia. Saya ingin tahu tempat-tempatnya dia. Saya rasa jengah di sini. Sahabat muda, di sini saya ingin berbagi. Di tahun 2023, baru kemarin,
terjadi di Brasil, di São Paulo. Nah, di sana ada karnaval. Bagaimana orang-orang berkumpul di sana dengan ciri-ciri khas iblis yang ada di sana. Di sana juga ada sebuah patung yang besar di sana, diarak pakai tanduk. Itu namanya Satan. Diadakan karnaval di sana. Di sana ada orang berteriak-teriak, ada orang menari, ada orang bernyanyi. Bahkan di sana prostitusi sudah dibiarkan begitu saja. Laki sama laki berciuman, perempuan sama perempuan berciuman, laki perempuan berciuman. Bahkan ada yang ditendang-tendang. Nah, di sana karnaval, suatu pawai yang sangat banyak sekali. Tentang apa? Tentang iblis, tentang setan yang sangat menjijikkan di sana. Nah, kemudian apa kita rela kalau itu ada di Bali, di tanah Bali ini? Sedangkan di Bali sudah punya budaya tersendiri, agama tersendiri, kemudian punya religius yang sudah mengikat dari leluhur kita dari dulu. Itu sudah mengakar di tanah Bali. Nah, kemudian setelah karnaval itu, setelah pawai itu dilangsungkan, apa yang terjadi? Karena mereka memanggil setan dan iblis dia dipanggil oleh mereka itu, bukan dewa-dewa. Yang mereka halal Lucifer itu yang mau mendekati mereka, iblis mau mendekati mereka. Apa yang terjadi? Di sana, di tempat itu dikotori oleh mereka itu dengan darah manusia. Banyak orang yang terbunuh di sana. Ada badai besar datang. Kemudian orang mabuk-mabuk berantem, berkelahi. Kemudian mobil-mobil ngebut bertabrakan di sana. Mereka sudah bukan manusia lagi. Mereka adalah iblis, setan yang sesungguhnya. Itu yang terjadi. Nah, kita tidak mau tanah Bali ini dikotori oleh mereka itu. Makanya saya salah satunya orang Bali sangat terpanggil di sini, ingin tahu tentang satanik itu, ingin tahu tentang mereka yang mengotori tanah Bali itu sendiri, siapapun mereka. Sahabat muda, kalau kemudian kita kaitkan dengan budaya yang ada di tanah Bali, karnaval, pawai, kemudian orang-orang yang beramai-ramai tentu ada di Bali, tentu ada itu. Tetapi di sana bukan memanggil setan, kita akan menjauhkan setan dari kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena di setiap tahun sebelum Hari Raya Nyepi itu adalah pengerumpuk di sana. Ada hari-hari yang sangat sakral. Kita beramai-ramai ke jalan raya, membawa ogoh-ogoh, patung-patung yang bikin besar, kemudian yang serem-serem. Kemudian untuk apa? Bukan untuk memanggil setan itu, tetapi itulah membersihkan, menjauhkan setan itu sendiri, leak itu sendiri yang mengganggu tentang bagaimana kita supaya kusuk menjalankan berate penyepian. Di sana awan dibersihkan, hati kita dibersihkan, kita puasa di sana, bukan memanggil setan. Nah, itu yang terjadi di Bali. Itulah budaya Bali, sangat
berbalik 180 derajat. Beda dengan Satan. Di Bali, itulah warisan leluhur kita yang sangat diyakini, kemudian yang betul-betul dirasakan oleh umat Hindu pada umumnya. Nah, terkait dengan Satan, sahabat muda, sahabat milenial, anak-anak muda, penerus bangsa kita, penerus dunia yang ada di Bali, alam yang ada di Bali, saya mohon dengan amat sangat, tolong hati-hati. Karena apa? Mereka punya misi, punya agenda. Untuk apa? Untuk menghancurkan tanah Bali ini. Dinyata kita sudah tahu, mereka membuat agent di sini, membuat bisnis, berdagang di sini, jadi tukang di sini, bahkan jadi guide di sini, mencari komisi, mencari kerja di sini. Mereka itu, mereka tidak punya duit di sini. Itu bagi mereka. Tapi banyak turis-turis yang bagus-bagus datang ke Bali. Mereka punya agenda, punya rencana, punya planning di tanah Bali. Untuk apa? Untuk menghancurkan tanah Bali. Tetapi saya sangat yakin sekali, Bali tidak semudah itu dihancurkan. Sampradaya yang datang ke tanah Bali dari zamannya Raja Bali yang pertama, Jayapangus, kemudian ada namanya Maya Denawo. Sampradaya itu sudah ada di Bali. Bahkan baru kemarin banyak yang mengaku dirinya suci katanya, tapi ajarannya menginjak kepala orang tuanya, menginjak kepala leluhurnya. Apakah itu yang dinamakan suci? Mereka sok suci, sok pintar, sok santun, sok bermoral. Di sisi lain dia tidak punya saudara, dia jauh dari saudaranya. Apakah itu yang namanya santun dan bermoral? Karena seperti kita ketahui, kita hidup di dunia ini, kita akan tetap berdampingan terus dengan saudara kita, berjalan bersinergi dengan saudara kita, bahkan hidup damai nyaman. Dia sok ngatur di tanah Bali, tetapi di Bali tidak bisa dibegitukan. Orang Bali polos, otaknya yang main, sedikit bicara tetapi tetap akan menjalankan titah leluhur, titah yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Bukan dari India, dari tanah Bali, dari tanah Jawa, Nusantara, dan hidup berkembang di Bali. Maka dari itu, mari kita lestarikan liak-liak yang ada di Bali. Karena liak itulah bagian dari kehidupan yang ada di Bali. Bila perlu, kita kembangkan liak itu untuk apa? Untuk membinasakan satanik itu sendiri. Kita bunuh mereka dengan cara kita. Karena sesungguhnya liak-liak yang ada di Bali itu adalah sangat positif. Karena tanpa beliau-beliau itu, tanah Bali ini tidak berdiri sampai sekarang. Karena liak-liak itu pula, karena mereka itu pula menyeimbangkan kehidupan kita yang ada di alam mesta Bali ini. Sahabat muda, sahabat milenial, kembali saya tekankan di sini. Saya akan terus berbuat, akan terus mencari, menelisik kemudian di mana lubang itu terjadi di tanah Bali itu sendiri. Di mana mereka itu? Kalau dia bermain dengan magic, kita akan bermain dengan magic.
kalau dia bermain dengan kenyataan, kita main dengan kenyataan, tentu orang Bali tidak akan diam. Semua akan bangkit. Mari kita jaga tanah Bali, tanah wayah yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Akan aku kejar kalian dimanapun kalian berada. Oke sahabat, cukup malam ini kita berbagi tentang satanik, tentang setan-setan, tentang iblis-iblis itu. Kita jumpa di episode selanjutnya. Hari ini kita tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.